terima kasih. Tadi saya sudah diberikan kesempatan untuk sedikit bertanya. Merujuk kepada acara yang tadi, saya sungguh apresiasi apa yang sudah dilakukan Bapak Putra yang membuka cakrawala kita lebih luas lagi dan lebih meyakinkan lagi kita semua komunitas Indonesia bahwa kita link ke internasional. Jadi berbeda dengan teman-teman kita yang maaf ya, yang merusak dunia digital dengan membuat robotnya sendiri, tapi tidak terkonek dengan internasional, tapi dia bermain sendiri, tapi akhirnya menipu. Nah ini salah satu tugas kita untuk memperjelas semua bahwa dengan adanya Pak Putra, akses kemana-mana ini memberikan keyakinan kita. Mudah-mudahan ke depan seperti itu dan lebih baik. Yang kedua, Pak Putra, ketika dia menyambut baik upaya kita untuk setelah Dubai, mungkin ada baiknya Pak Putra memperjelas kembali apa yang disebut secret project di Dubai itu. Saya yakin teman-teman di komunitas kita tertarik untuk ikut di project Dubai ini, sehingga memperluas lagi NFT untuk apartemen ini, sehingga komunitas kita akan lebih kuat dan kita juga punya kesempatan lebih bagus lagi. Dan kira-kira nanti kan kalau seandainya kita berhasil menopang project Dubai, tentunya saya yakin Mr. Ilnur sama Devda akan tertarik untuk cepat datang ke Indonesia dan membuat suatu program yang lebih besar lagi untuk investasi di Indonesia sehingga negara kita akan lebih cepat lagi berkembang. Saya kira juga yang ketiga, hal yang penting untuk Pak Putra, bagus juga kita jajaki komunitas dari 5 benua, Pak. Kalau tadi kita punya CEO-nya dengan Mr. Ilnur dan Ms. Serda, saya kira juga ada komunitas yang mungkin di Eropa Barat, kemudian di Afrika, kemudian di Amerika Latin, kita bisa komunikasi dengan waktu yang tentu convenient untuk semua pihak. Tapi memang ini tidak mudah bagi Pak Putra mengarrange, karena saya tahu betul kalau kita di tengah itu mengarrange tentu dua pihak, kadang-kadang kita jadi sandwich di tengah-tengah. Nah ini mohon pencerahannya dan supaya kita lebih berkembang lagi Pak Putra, sehingga pengalaman dari setiap kontinen 5 benua ini kita dapat lihat perkembangan mereka dan ini menambah keyakinan komunitas Indonesia untuk lebih lagi berpacu dalam waktu untuk mempercepat investasinya. Terima kasih Pak Putra. Terima kasih Pak Hanif untuk masukannya. Jadi di awal tahun juga manajemen sudah mengadakan laporan tahunan dan juga sudah diulangi lagi dengan penjelasan roadmap ya untuk di tahun 2022 ini, dan itu adalah forum internasional Pak Hanif. Nah, namun cuma memang kalau untuk forum internasional itu karena pesertanya sangat banyak ya, mungkin ribuan orang, jadi kita nggak bisa berdialog sehingga forum internasional itu ya manajemen mempresentasikan slide, menjelaskan roadmap, dan tanya jawab itu juga disampaikan secara tertulis lebih dahulu. Nah, tapi kita menyambut baik maksudnya Pak Hanif dan kita tentu akan adakan Pak, dan juga nanti kita arrange waktunya, Bapak Ibu tunggu aja pengumumannya. Tapi yang penting Bapak Ibu kembangkanlah komunitas Bapak Ibu ya. Jadi komunitas luar negeri akan berkembang dengan leader dan komunitasnya masing-masing. Tapi rezekinya Bapak Ibu itu adalah di pengembangan tim Bapak Ibu masing-masing. Betul ya? Jadi Bapak Ibu paham ya? Karena itu Bapak Ibu manfaatkanlah acara masukan-masukan yang Bapak Ibu terima, pengertian baru yang Bapak Ibu terima hari ini untuk pengembangan tim Bapak Ibu sekalian. Karena selagi private sale ini masih berjalan dan waktunya sangat terbatas, maka ini peluang Bapak Ibu untuk memperbesar penghasilan, baik memperbesar aset GTN-nya dan juga memperbesar aset tunai Bapak Ibu dari bonus pengembangan jaringan. Terima kasih Bapak Ibu, ini peluang yang luar biasa dari Deliktum. Saya pribadi sangat bersyukur Tuhan kasih karunia ini untuk keluarga kami dan untuk Bapak Ibu semua. Saya sangat berterima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, dengan penjelasan dari manajemen, Bapak Ibu sudah lebih yakin lagi ya. Jadi yang selama ini menjadi pertanyaan, nanti kalau listing di mana? Manajemen udah jawab tadi Bapak Ibu bahwa Deliktum akan listing di perusahaan-perusahaan exchange yang besar-besar di dunia. Kemudian kita tanya lagi, apa mungkin exchange listing di exchange di Indonesia? Jawabannya bisa. Ya tentunya sekarang ada prioritasnya. Prioritasnya adalah Deliktum ini akan listing dulu di perusahaan yang sudah korespondensi dengan perusahaan, yang dokumennya sudah saling bertukar dokumen, ya sudah verifikasi,
ya, karena itu prosesnya panjang Bapak Ibu untuk membangun kepercayaan dan dicek semua blockchain-nya, dicek juga marketnya, tokenomics-nya, ya, dan ketika itu betul maka akan kerjasama dengan exchange besar-besar di dunia dulu, kemudian di masa depan kalau komunitas di Indonesia ini GTN-nya banyak, makanya Bapak Ibu ingat visi DAC, kita ingin 1 miliar GTN lebih, yaitu 10% dari cadangan GTN di dunia ada di Indonesia, supaya itu menjadi alasan yang kuat ketika kita mau go public atau mau public listing di Indodax atau di toko kripto atau di crypto exchange Indonesia lainnya, ya, karena exchange-nya akan makin naksir kita Bapak Ibu, karena wah ada 1 miliar lebih GTN yang ada di Indonesia, ini 10% cadangan dunia, ya. Nah, Bitcoin aja Bapak Ibu di Indonesia ini sangat kecil, kita mungkin nggak sampai 2% pasar Bitcoin di dunia, stoknya yang ada di Indonesia Bapak Ibu, ya. Nah, tapi dengan persentase Bitcoin yang tidak sampai 5% itu, ya, dari cadangan Bitcoin di dunia, Indonesia sangat hidup komunitas trader kriptonya atau investor kriptonya Bapak Ibu, ya. Sehingga kalau kita bisa membangun komunitas yang besar untuk Reliktum di Indonesia, pengguna Reliktum ekosistem yang besar, pemilik GTN-nya, holdernya besar, ya. Kemudian kalau nanti staking, banyak yang staking, artinya kita loyal, ya, percaya dengan nilai GTN. Nah, jadi Bapak Ibu, itu semua akan lebih menguntungkan Bapak Ibu dan kita semuanya, dan lebih banyak masyarakat Indonesia di masa depan. Jelas ya Bapak Ibu? Jadi manajemen telah mengkonfirmasi bahwa Reliktum akan akan listed di crypto exchange tahun ini, kemudian nanti akan 3 bulan lagi akan diumumkan nama-namanya, ya, nama-nama crypto exchange-nya apa saja. Kemudian di bulan September akan diumumkan tanggalnya kapan, karena tanggal itu menentukan program promosi tiap exchange yang namanya IEO, ya, gitu. Jadi ini adalah IEO itu adalah Initial Exchange Officer, jadi penawaran perdana dari tiap exchange. Itu harganya masih rendah dibandingin setelah berapa lama ada di exchange. Tapi kalau dibandingkan private sale sekarang, itu yang namanya harga IEO itu udah lebih tinggi Bapak Ibu, gitu ya. Bisa 10 kali lipat atau lebih gitu. Jadi kita tetap, dan Bapak Ibu kalau IEO itu yang untung udah jatahnya exchange. Kita udah dikasih waktu nih Bapak Ibu, ya. Sebelum exchange itu dapat rezeki, kita dikasih rezeki duluan. Manfaatkan dengan baik Bapak Ibu. Tiada hari tanpa presentasi, tiada hari tanpa transaksi, tiada hari tanpa komisi. Nah, itu jadi konfirmasi pertama. Kemudian manajemen Reliktum juga mengkonfirmasi bahwa kita bisa sampaikan dengan percaya diri pada calon-calon mitra, ya, pada lebih banyak orang, bahwa blockchain 5.0 Reliktum Pro adalah yang tercepat di dunia. Lebih cepat dari Solana yang digadang-gadang sebagai blockchain tercepat selama ini. Blockchain-nya Reliktum lebih cepat dari Solana. Ya Bapak Ibu, sekali lagi saya ulangi bahwa blockchain 5.0 Reliktum Pro lebih cepat dari blockchain tercepat di dunia sebelumnya, yaitu Solana. Ya, kita lebih cepat lagi. Dan ini bukan hanya kata-kata, bukan hanya promosi, tapi ini bisa dibuktikan secara algoritma, bisa dibuktikan secara matematika, karena blockchain itu adalah rumus matematika, Bapak Ibu. Ya. Kemudian manajemen juga mengkonfirmasi bahwa proyek untuk NFT pertama yang bisa untuk beli apartemen itu akan ada pilot project yang ada di Dubai, dan bisa dikembangkan nanti di Indonesia dan juga dikembangkan di negara-negara lainnya. Tentu akan lebih ada kemudahan kalau kita memiliki properti di Indonesia Bapak Ibu, ya. Dan tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki aset yang akan mengembangkan perekonomian Bapak Ibu ke tingkat yang masuk, ya, masuk standar sebagai global citizen, sebagai warga dunia, maka Bapak Ibu bisa beli properti bukan hanya di Indonesia, tapi bisa di Dubai, bisa di Eropa, bisa di Australia, di Amerika, di Afrika, di RRC, di manapun Bapak Ibu mau, ya. Demikian Bapak Ibu. Jadi banyak hal yang sudah dikonfirmasi oleh manajemen, termasuk bagaimana strategi perusahaan kalau nanti listing supaya harga nggak jatuh. Karena banyak orang yang khawatir kalau nanti listing kan jatuh. Prospek Anda mungkin juga suka bertanya begitu. Bisa dijawab bahwa perusahaan punya Reliktum staking. Ya, jadi akan ada yang di staking, dan tanpa investor pun perusahaan sudah punya 50% yang di staking. Ditambah lagi nanti dari investor yang di staking, maka posisi harga akan aman, ya. Dan juga ada pertanyaan mungkin tentang bagaimana kaitan bisnis Reliktum dengan situasi di perang Rusia dan Ukraina. Sudah dijawab oleh manajemen bahwa tidak ada dampaknya, tidak berdampak. Kenapa? Karena Reliktum badan hukumnya adalah perusahaan Singapura.
Dan Relictum ini kenapa terkesan Rusia? Karena memang di tahap awal komunitasnya banyak di Rusia, ya. Nah, tapi sekarang sudah berkembang, komunitas Indonesia sudah menandingi komunitas negara lain dan juga makin tersebar ke berbagai negara. Dan Bapak Ibu jangan menunggu menonton komunitas negara lain berkembang. Lebih baik Bapak Ibu dari Indonesia kembangkan ke berbagai negara. Jadi kalau di negara lain Relictum berkembang, itu semua timnya Bapak Ibu dari tim Indonesia. Setuju Bapak Ibu ya? Dengan demikian maka akan ada aliran rezeki dari berbagai negara ke Indonesia lebih banyak lagi. Oke, jadi sudah dikonfirmasi bahwa perang Rusia-Ukraina tidak pengaruh pada Relictum. Kemudian juga terbukti bahwa Visa dan Mastercard yang sudah terputus hubungannya dengan bank-bank di Rusia dan negara sekitar Rusia, di Relictum masih aktif Bapak Ibu. Di Relictum Finance, payment gateway Visa dan Mastercard masih aktif. Kenapa? Sekali lagi karena Relictum badan hukumnya adalah perusahaan Singapura. Tidak ada alasan untuk Visa dan Mastercard dan untuk bank-bank memutuskan kerjasama dengan Relictum. Ya. Dan juga Relictum sekarang kerjasama dengan Simplex dan akan bertambah payment gateway yang kerjasama dengan Relictum. Demikian Bapak Ibu, jadi masa depan makin cerah bersama Relictum. Ini adalah ibarat 15 perusahaan atau lebih dijadikan satu kekuatan ya yang akan mendorong kenaikan GTM luar biasa. Sekarang yang penting Bapak Ibu kembangkan tim Anda, kembangkan penjualan GTM sebesar-besarnya yang Bapak Ibu bisa, karena kita tidak mengalahkan orang lain, Bapak Ibu tidak bersaing dengan orang lain, Bapak Ibu bersaing dengan diri sendiri. Kita bersaing dengan diri sendiri, kita perlu mengalahkan diri sendiri, kita menang atas diri sendiri. Yang kita kalahkan adalah rasa ragu, kita kalahkan rasa takut, kita kalahkan rasa khawatir, kita kalahkan ketidaktahuan diri kita. Setelah kita kalahkan hal-hal yang negatif dari diri kita, maka Bapak Ibu menang lawan diri sendiri. Kalau Bapak Ibu menang lawan diri sendiri, setiap mitra Digital Asset Academy menang lawan diri sendiri, itu kuncinya Indonesia juara dunia. Terima kasih. Saya Dr. Putra, Digital Asset Academy, komunitas kaya bersama. Kita bersatu, kita nomor satu, kita bersama, kita juara dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!